Masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video seorang bocah perempuan di dunia maya yang sedang menonton video mesum. Siapa sih yang nggak punya platform Instagram kan di ponselnya zaman sekarang ini, apalagi kalau buat kalangan anak-anak muda. Nah, tapi perlu berhati-hati nih, ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Dalam laporan riset dari Microsoft 2020 Digital Security Index atau DCI, survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah. Dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kasus pencabulan anak di bawah umur terjadi di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Menurut polisi, pelaku telah melakukan pencabulan terhadap 7 orang yang terdiri dari 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sulahuddin Ahmad Rafif, Belia Rizky Syarmuasya, Kristi Patricia, Nurlaili Fitria, dan Natasha Amanda Uli Victoria akan menjelaskan tentang etika penggunaan media sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Next. Memasuki zaman yang semakin modern, kehidupan kini mengacu pada dunia digital. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut membuat perubahan yang besar bagi kehidupan setiap orang di dunia, tak terkecuali rakyat Indonesia. Setiap individu berupaya untuk terus menumbuh kembangkan kemampuan-kemampuan literasi teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat ini selain dapat memberikan dampak positif, dapat juga memberikan dampak negatif dalam kehidupan manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari ilmu pengetahuan sendiri. Untuk yang pertama yaitu dapat menunjang kegiatan produksi. Dengan adanya kemajuan iptek, terciptalah berbagai mesin-mesin canggih yang dapat digunakan untuk menunjang dihasilkannya suatu barang atau jasa, tentunya dengan hasil yang lebih baik. Untuk yang kedua, memudahkan komunikasi dengan orang lain. Contohnya yaitu dengan adanya handphone dan berbagai media sosial, kita semua bisa berkomunikasi dengan siapa saja dengan mudah walau terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Untuk yang ketiga, memudahkan proses pembelajaran di mana guru dan siswa dapat mencari lebih banyak informasi dan materi pembelajaran di internet. Kemudian, saya akan menjelaskan juga terkait dampak negatif dari perkembangan ilmu teknologi. Untuk dampak negatif yang pertama yaitu membuat ketergantungan dan rasa malas ya, karena terlalu nyaman dan dimudahkan oleh teknologi, orang-orang bisa saja timbul rasa malas dan sangat tergantung pada teknologi, seperti malas membaca dan memilih browsing di internet, kemudian kecanduan main game sehingga mengganggu aktivitas yang lainnya. Untuk yang kedua, memudahkannya akses seperti pornografi ya, yaitu dari tayangan yang ada di internet yang bisa diakses siapa saja dan hal ini dapat merusak karakter anak bangsa. Untuk yang ketiga yaitu terjadinya cyberbullying yang terjadi di media sosial. Baik, selanjutnya dalam proyek kali ini kita menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode kualitatif dengan instrumen studi kepustakaan, yakni metode yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui media internet dan cetak, khususnya jurnal yang berhubungan. Berdasarkan jurnal penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa mayoritas sebanyak 42,3% menggunakan sosial media selama kurang lebih 5-7 jam dalam setiap harinya. Dan juga diperoleh sebanyak 70,5% penggunaan media sosial sangat bermanfaat, dikarenakan penggunaan media sosial dapat mengurangi upaya kerja seperti meminimalisir waktu pengerjaan rumah tangga, tugas, dan hal lainnya. Next. Metode kedua yakni metode kuantitatif dengan instrumen angket ataupun kuesioner, di mana kita dapat memperoleh data dengan menyebarkan angket kepada responden berkelahiran tahun 1990 hingga 2003 yang memuat pertanyaan mengenai pengaruh media sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di mana dari 53 responden diperoleh bahwa masih banyak orang-orang yang melakukan cyberbullying, mudahnya akses situs pornografi, dan banyaknya orang-orang yang tidak peduli dengan hal tersebut.
Dan juga komunikasi pada media sosial dapat memberikan akses kepada setiap individunya untuk mengekspresikan dirinya, di mana adanya kebebasan individu untuk berpendapat pada media sosial memungkinkan media sosial dijadikan sebagai sarana untuk mengutarakan kebencian sehingga terjadinya cyberbullying. Dengan kemajuan iptek, tak bisa dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif, yaitu seperti pengaruh budaya luar yang dengan mudah masuk ke Indonesia karena kemajuan teknologi itu sendiri, yang dapat membuat masyarakat kemungkinan akan lupa akan budayanya sendiri dan lebih menyukai budaya asing. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa ditanamkan dalam diri tiap warga negara agar mereka tetap memiliki pribadi yang baik sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, Pancasila juga sebagai pedoman untuk masyarakat selalu bijak dan dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk dalam menggunakan dan menikmati kemajuan teknologi yang ada saat ini. Dalam pengembangan dan penggunaan itu sendiri, iptek tidak boleh lepas dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dikutip dari Sastra Pratija dalam Dikti 2016, artikelnya menjelaskan dan menegaskan bahwa terdapat dua peran Pancasila yang berperan dalam pengembangan iptek. Yang pertama yaitu, Pancasila menjadi landasan dari kebijakan pengembangan suatu ilmu pengetahuan yang ada. Yang kedua, Pancasila berperan sebagai sebuah dasar atau landasan etika dari iptek. Selanjutnya adalah Pancasila menjadi landasan dari kebijakan pengembangan suatu ilmu pengetahuan yang ada. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan haruslah menghormati keyakinan religius masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah iptek harus bertujuan untuk pengembangan manusia dan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah iptek menjadi unsur yang menghomogenisasi budaya dan memperkuat persatuan serta mengembangkan pendidikan. Selanjutnya adalah Pancasila yang berperan sebagai sebuah dasar atau landasan etika dari iptek. Yang pertama adalah pengembangan iptek harus mampu menjadikan hidup manusia lebih unggul dan berkualitas baik di masa sekarang maupun di masa depan. Yang kedua adalah pengembangan iptek yang berkaitan dengan manusia harus menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Dan yang ketiga adalah pengembangan iptek mampu membantu pemekaran komunitas masyarakat baik secara lokal, nasional, maupun global. Sekian dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Aku, Kamu, Kami. Kita Cinta Pancasila. Pancasila.